Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Abdullah Rasyidi MPDI selaku dosen pengambil buku pada mata kuliah kepemimpinan. Yang saya sayangi teman-teman sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan menjalankan pembelajaran kita pada pagi hari ini, khususnya pada mata kuliah kepemimpinan. Salat salam kita sejuangi agungkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Rizky Mualinata, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara presentasi kita pada pagi hari ini. Tentunya saya akan mempersilakan terlebih dahulu presentasi memperkenalkan diri. Silakan. Saya Arjun Pradita dengan BM 22 Kemudian ada teman kami, siapa? Anissa Fauzia. Beliau sedang dalam perjalanan ke TUI. Baik, langsung saja. Saya akan mempersilakan presenter untuk mempresentasikan presentasinya pada pagi hari ini. Silakan. Baik, langsung saja. Unsur-unsur yang mempengaruhi kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mendorong sejumlah dua orang atau lebih agar bekerja sama dengan melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja organisasinya. Faktor internal kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian kepemimpinan. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga, nilai dan prinsip pribadi. Faktor eksternal kepemimpinan. Yang pertama, situasi organisasi. Yang kedua, tim dan anggota tim. Yang ketiga, konteks eksternal. Peran dan tugas kepemimpinan. Yang pertama, pengambil keputusan. Yang kedua, motivasi dan pengarahan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, manajemen konflik. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Menurut Weber dalam Miftah 1983, merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam satu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri. Yang kedua, demokrasi. Menurut Kurs dalam Sagala 2002, demokratis adalah pemimpin berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, di mana mereka dapat mengembangkan sesuatu. Yang ketiga, laissez-faire. Menurut Bill Sagala 2002 dalam Agenda 2015, laissez-faire adalah segala kegiatan yang ada diberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengaturnya. Kemudian, keterampilan kepemimpinan. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, metode, dan teknik tertentu dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill. Yang dimaksud dengan keterampilan ini adalah kemampuan seseorang untuk membina atau menjalin hubungan dengan orang lain. Begitu juga dengan seorang guru harus mampu menjalin hubungan baik dengan siswanya. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan berpikir, terutama dalam memunculkan gagasan dalam menghadapi semua persoalan. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa gaya, yaitu kepemimpinan autokrasi,
Demokrasi laissez-faire. Ketiga gaya kepemimpinan ini digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam organisasi. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari Mbak Dita. Sekarang saya akan buka dua pertanyaan. Masing-masing saya kasih dua pertanyaan. Baik, demi pertama silakan yang bertanya, teman-teman. Ya. Ngomong saya tahu. Mbak izin bertanya. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan atau dapat dikembangkan melalui pembelajaran dan pengalaman? Maksudnya lebih dipengaruhi dari mana? Iya, dari pengalaman. Kalau kayaknya mau tanya ya, kalau mau tanya silakan. Tadi dulu Pak. Jadi kalau sampean itu udah belajar materi kepemimpinan itu harusnya di diri Anda itu udah tidak ada namanya unsur minder atau unsur tidak percaya diri, itu tidak punya. Itu wajib tidak punya. Kalau masih punya minder atau tidak percaya diri, berarti ilmunya nggak masuk. Berarti ilmunya nggak masuk. Udah, berarti kalau orang udah belajar materi ini udah nggak punya kata-kata minder. Kepemimpinan berarti kan intisarinya kan sebelum dia itu menyampaikan sesuatu udah dia pelajari dulu. Nah ini, jadi apa yang akan disampaikan itu sudah dipelajari dulu sebelum. Sampai udah materi ini penyampaian ini bingung, suruh maju bingung. Jangan, kalau bisa malah untuk jari kayak dulu. Artinya bisa apa materi kepemimpinan itu harus melekat dalam hati, bukan hanya dari segi teori. Karena sekarang kalau segi teori itu sudah sangat banyak, tapi pengimplementasian itu yang jarang. Teori kita udah ada, siap implementasi, jadi udah nggak ada sifat ragu atau bimbang, udah nggak percaya diri. Ya, bismillah. Dengan cara sebelum melakukan tembakan, amunisinya itu ditantang sebaik mungkin. Persiapannya itu dimatangkan dulu sebelum turun ke lapangan atau ke pentas seni ibarat. Mana, Mas? Apa? Saya tunjuk besok giliran sampean khotbah Jumat. Jangan, nggak boleh, harus siap. Jadi seminggu sebelumnya tuh pelajari semua temanya apa yang mau disampaikan apa. Belajar waktu 1 minggu itu. Dulu pertama saya juga gitu, Mas.
Saya ditunjuk itu sebenarnya cuma khotib untuk ini aja, sholat minggu itu dan dulu ada. Jadi seminggu sebelumnya atau 4 hari sebelumnya setiap hari saya baca. Setiap hari itu saya baca 5 kali sampai 6 kali. Bagaimana saya bisa menguasai ini materi ini. Tapi setelah 4 hari saya tak baca 5 kali 6 kali. Dikali 4 hari kan rupanya sehari 4 kali 4 kan udah berapa? 4 kali 4 berapa? 16. Udah dibaca berapa kali? 16 kali. Tinggal praktek. Ini masih enteng. Dan setengah hafal. Tapi enggak ada, apalagi enggak pernah dibaca langsung salah-salah. Karena enggak apa? Enggak menguasai materi. Ya, apa tadi pertanyaannya tadi? Tadi pertanyaan berapa? Nomor 1? Iya. Yang nomor 2 udah? Belum. Ada yang nanya nomor 2? Belum, Pak. Yuk, kalau nggak belum ada, jawab dulu aja, Pak. Udah nanti kalau yang terlambat, kelamaan nggak ada waktu, kalau berangkat besok suruh buat makalah sendiri. Udah sampai sendiri aja. Musik dong. Ya, silakan, Mbak. Ya. Mbak, mau dijawab ya? Ada yang mau nanya? Oh ya, silakan. Silakan dipersilakan pertanyaannya. Mengatakan nama saya Sarah Adani, izin bertanya. Bagaimana karakteristik individu seseorang pemimpin dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan mereka? Bagaimana Karakteristik individu seorang pemimpin Bacanya jadi potos. dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan mereka. Mereka itu maksudnya orang lain. Dirinya, Pak. Ya. Pemimpinannya. Gimana sih karakteristik seorang pemimpin mempengaruhi kepemimpinan dia? Dirinya sendiri. Ya, iya nggak sih, Pak? Iya kan? ya Iya sih. Betul. Udah, Mbak. izin menjawab pertanyaannya Mbak Mai. Ya. Apakah kepemimpinan Itu putus ya. Putus dalam. Hah? Terus? Izin keluar bentar ya, Pak. Mau dijemput nggak? Ntar Pak jangan jawab ya. Yang teknik lain.
yang kemarin Ini kita di yang kemarin ini dalam Maaf Pak, telat. jam ente ya. Dalam 1 jam. Izin menjawab pertanyaan Mbak Mai mengenai apakah kepemimpinan lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan atau dapat dikembangkan melalui pembelajaran dalam pengalaman. Ini menurut saya ya, menurut saya itu karena faktor bawaan lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan. Menurut teori sifat atau genetis atau teori development, pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat, apalagi direkayasa. Ini teori yang teori. Jadi sifat-sifat bawaannya, sifat-sifat kepemimpinan yang sedang kecil itu akan terlihat dan membedakan dia dari yang lainnya. Jadi lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan. Tapi faktor bawaan ini kan remaja bakat ya Mbak. Bakat ini pada waktunya nanti bisa dikembangkan dan dilatih lagi dilatih untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas. Jadi sama aja berpengaruh berduanya, tapi lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan ini. bahkan dia lahir. Ya, dan akhir sejak lahirnya dia menurut teori development. Mbak, kalau kepemimpinan sama memimpin itu sama nggak menurut Mbak? Kepemimpinan itu kan aktivitasnya, mungkin sama aja sih menurut saya. Sifat karakteristiknya Ya udah. tidak. Makasih Mbak. Saya yang makasih. Sama. Jadi apa tadi intinya sifat atau sifat kepemimpinan itu sudah ada sejak dia Bawaan. dilahirkan. Menurut teori. Setuju nggak dengan itu? Coba setuju nggak yang lain? Setuju nggak dengan hal itu? Saya setuju sih Pak. Alasannya ada. Setuju nggak? Alasannya? Alasannya nggak semua orang bisa menjadi pemimpin. Kepemimpinan itu ada benar secara lahir. Kalau kita tunjukkan kita kembali kepada Rasulullah kepemimpinan sejak dari awal aja Rasulullah itu ketika lahir beliau ketika dilahirkan beliau bisa langsung bicara. Beda dengan orang yang lain. Berarti itu udah terlihat suatu watak suatu sikap atau perilaku atau alat kepemimpinan sudah ada pada beliau. Sejak beliau pada saat umur berapa itu ya, masih mengajak masa mau menjalan remaja ya, ketika berjalan itu yang tahu Rasulullah bahkan bakal ketika beliau itu nanti menjadi Rasul itu siapa? Siapa? Yang bakal menjadi Rasulullah, yang bakal tahu Rasulullah ini bakal jadi Nabi itu siapa? Nah, ya, siapa namanya? Ya, itu malah bukan dari orang Muslim, ya, malah dari seorang pemerintah. Itu dilihat dari apa? Awan itu yang selalu mengikuti beliau. Jadi beliau dimanapun tempat beliau itu tidak pernah kepanasan. Awan itu selalu mengikuti. Coba. Rasulullah itu ketika lahir itu bukan hanya ini sifatnya dia, bahkan dunia pun sangat bahagia. Ketika Rasulullah itu dilahirkan, pepohonan itu hijau semua, berbuah semua, jadi subur semua. Apa yang tadinya apa? Kayak air susu sapi tadinya nggak keluar jadi banyak,
Sudah banyak tanda-tandanya beliau ketika beliau mau dilahirkan itu sudah sangat banyak. Rasulullah itu kapasitasnya luar biasa. Yang dulu ada yang pernah mengatakan yang seorang Al-Ustaz katanya Rasulullah itu didekati Rasulullah itu foto kayak kalau anak biasa Allah kalau kasih biasa ketika dilahirkan ya ingusan itu kan menjadi problemik dari jadi kontra yang luar biasa. Rasulullah nggak seperti itu. Kalau mimisan kayak ingusan enggak, Rasulullah itu enggak. Lah orang Rasulullah aja ketika Rasulullah itu kencing itu akhirnya itu langsung menyerap ke bumi, enggak ada bekasnya sama sekali. Dan air kecil Rasulullah itu tidak berbau mesimbakan, enggak ada langsung ngeri, enggak ada bekas sama sekali. Ini karena apa? Saking mulianya beliau. Rasulullah itu bahkan ayang-ayang aja beliau nggak ada. Kita kan punya ayang-ayang, Rasulullah nggak punya ayang-ayang. Dan Rasulullah ketika berjalan sama siapapun itu standar. Kalau mau dubur mana dubur, kalau mau sedang mana sedang, membangun Rasulullah. Luar biasa. Nah, ini satu-satunya Nabi yang bisa membuka pintu surga hanya Rasulullah. Aneh kan? Satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah. Di dunia dan di akhirat ini. Ini mana? Paham ini ya? Ada pertanyaan lagi, silakan. Tadi apa lagi? Ada yang kedua? Ada ketiga? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Afifah. Bagaimana karakteristik individu seorang pemimpin dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan? Karakteristik individu seorang pemimpin dapat sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang mereka pilih. Misalnya, sifat kepribadian, nilai-nilai, pengalaman, pengetahuan, serta keahlian yang dimiliki akan membentuk preferensi kepemimpinan. Seseorang yang percaya diri mungkin cenderung menuju gaya kepemimpinan yang lebih otoriter. Sementara individu yang lebih empatik mungkin cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif. Kombinasi unik dari karakteristik ini akan membentuk dan mempengaruhi bagaimana seseorang memimpin tim atau organisasi. Gimana? Dua doang Bagaimana cara seorang pemimpin menghadapi konflik yang terjadi pada anggotanya? Menghadapi konflik anggota. Tumpen
Pak lambat biasa dibuang sih. Anu ya, nggak bisa datang. Tadi nyambung. Ya Mas. Sebenarnya kalau kita mulai itu di MK-nya itu jam 8.00 atau jam 8.10. 8.00. Kalau sebelumnya itu kan 8.10. Sebelumnya Berapa 8.10? 8.10 lupa 9 tadi. Tapi saya keluarnya biasanya itu 9 kali 9 yang sering mundur. 10 kadang-kadang bisa lebih sampai biasanya ini mau besok. Karena kalau materi diskusi materinya panjang akan lambung panjang. Kalau kerjanya berlaku sudah masuk ya. Biasanya nanti jamnya sedikit itu kurang dengan capai. Ayo jawab. Izin menjawab pertanyaannya Mas Henry. Bagaimana cara pemimpin menghadapi konflik anggotanya? Yang pertama tentu mengadakan diskusi dengan anggota yang bermasalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi apa permasalahannya, apa yang menjadikan masalah mereka orang itu apa gitu dicari. Dan pemimpin ini harus bersikap netral, tidak kanan, tidak kiri, tidak A, tidak B, di tengah-tengah. Lalu pemimpin itu harus memberikan ruang berpendapat. Jadi tidak hanya sepihak saja yang dicecar pertanyaan, tapi yang diberi pendapat itu tidak hanya yang A, tapi yang B juga. Jadi biar tahu permasalahannya itu apa. Dan yang terakhir memberikan solusi yang terbaik. Begitu. Kita harus netral. Ya netral, tidak A, tidak B. Gitu. Tapi harus memberi solusi yang terbaik untuk mereka yang sedang berkonflik. Gitu Pak. Ini dari Bapak sendiri. Coba tadi jelaskan coba yang kamu sampaikan tentang apa? Tentang inklusif dan kolaboratif tadi coba kamu jelaskan tentang inklusif dan kolaboratif. Tadi kan kamu menyampaikan ya, inklusif dan kolaboratif. Coba itu kamu jelaskan.
Inklusif itu merujuk pada praktek memasukkan dan melibatkan semua pihak yang terlibat. Contohnya misal mendengarkan berbagai pendapat. Kalau kolaborasi itu proses bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti diskusi kelompok, proyek tim, begitu Pak. Itu maksudnya kemana Mas ya? Manajemen. Nah. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin yang belum bertanya, penasaran ingin bertanya lagi. Atau mungkin ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Gimana cukup? Cukup Bapak, ditanya jadi Cukup untuk bertanya tadi. cukup Pak. Cukup. Cukup. Mbak Dita itu Kita koreksi dulu. inklusif itu apa? Mbak, inklusif itu apa tadi Mbak Bil? Melibatkan. Praktek memasukkan melibatkan semua pihak yang terlibat. Memberi ruang untuk berpendapat itu Mbak. Terus kita mendengarkan gitu. Kolaborasi itu kayak diskusi kelompok gitu, proyek tim. Sama Mbak. Tapi kalau saya cari-cari beberapa referensi inklusif itu kayak sikap seseorang ngelakuin sesuatu tanpa pikir panjang, itu sama aja apa enggak? Sama yang Mbak paparin. Kalau saya kayak misalnya nggak mikir panjang nih, langsung gitu. Kalau di sini sering bertindak sesukanya tanpa memikirkan konsekuensinya gitu. Kalau saya nyari coba kayak inklusif kan? Inklusif. Oh, inklusif. Inklusif. Bukan inklusif. Ya, saya dengarnya inklusif. Oh iya, berarti udah ya.
Salah maaf. Maaf. Enggak. Udah nanti udah tahu ada dosennya. Aku kalau biarin udah mau. Gimana? Udah? Bapak? Udah. Udah. Saya salah. Beda ya, inklusif dan inklusif ya. Soalnya saya dengar inklusif. Kamu dengarnya apa? Kalau Inklusif kan? inklusif tadi tanpa bertindak tanpa pikir panjang ya. Inklusif. Dan inklusif itu adalah melibatkan orang yang terlibat. Tapi ilmu baru kita, ilmu baru. Saya dengarnya inklusif gitu. Ya mirip sih. Iya, gini. Enggak apa-apa. Saya malu deh. Juga apa tahu. Ya, teman-teman. Ada ingin menambahkan? Ya, kalau ada yang lain lagi. Mbak Bina mungkin? Aduh malu saya guys. Kalau dengar tahu sih inklusif lah inklusif. Inklusif. Saya dengar Kameramen boleh bertanya Pak? apakah saya sudah cocok menjadi kamera? Selamat ya. Selamat berujian. Yakin Bu. Nah, sekarang pertanyaan kita. Yang 65 ini ada gaya kepemimpinan. Yang Anda ketahui yang dimaksud menurut pendapat Anda dengan gaya kepemimpinan itu apa? Menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan itu apa? Enggak. Caranya ya Pak. Cara memimpinnya. Menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan itu apa? Kitanya itu ya bukan kita. Apa? Apa menurut Anda? Yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan itu menurut Anda itu apa? Kenapa lain masih pertanyaan kita apa yang panjang sedikit-sedikit itu. Yang sudah sampaikan ada di sini yang Anda tulis gaya kepemimpinan. Menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan itu apa? Rasanya apa? Ayo jawab. Jadi gaya kepemimpinan itu cara atau teknik dalam menjalankan kepemimpinannya, Pak. Cara atau teknik dalam Menjalankan menjalankan kepemimpinan. Oke. Sebenarnya dari tadi ini apa? Jawaban-jawabannya bagus. Saya cuma mencari-cari kesalahan. Ketemu apa? Ya yang lain.
Nah, ini tentang peran dan tugas pengambilan suatu keputusan. Ini yang halaman 4 ini yang dimaksud dengan pengambilan suatu keputusan itu adalah hal sesuatu yang sudah benar-benar matang ya, atau hal sesuatu yang sudah benar-benar valid untuk dijalankan. Makanya seorang pemimpin itu sebelum memutuskan sesuatu hal, maka itu lebih baik diadakan musyawarah ataupun diskusi terlebih dahulu ya. Ada intisarinya, kalau di situ kan ada namanya sidang tertutup, ada juga namanya sidang terbuka. Sidang tertutup itu di briefing dulu, Kalau di situ apa yang perlu dibenahi, bagaimana dan lain-lainnya, apa yang kurang, kesalahan mana yang harus diperbaiki. Nah, kalau itu udah valid, udah clear, dan udah ada suatu kesepakatan bersama, barulah itu disampaikan secara terbuka. Contoh, kalau dalam masalah sidang isbat itu kepemimpinan bukan? Itu tetap kepemimpinan organisasi. Nah, dalam penentuan hilal, penentuan 1 Syawal, nah itu bukan perorangan, itu suatu tim. Ya, makanya mereka itu ketika memperoleh suatu data, banyak dari Sulawesi, dari Jakarta ya, terus dari Lampung, dari Surabaya, dan lain sebagainya, di Medan. Nah, data-data itu dari beberapa titik yang sudah mereka lihat itu sudah ada, dan mereka itu sudah berani disumpah kalau itu benar-benar dia melihatnya. Maka dari situ adanya namanya forum diskusi atau sidang pleno. Dimatangkan di situ. Jadi apa dikoreksi, diklarifikasi dulu. Itu di sidang tertutup. Diklarifikasi mana yang salah, diklarifikasi. Apa yang kurang, apakah benar, itu diklarifikasi. Disumpah dulu itu benar, data-datanya benar. Nah, kalau data-data itu benar-benar valid, udah real semua, otomatis 100% udah valid, barulah diadakan namanya sidang terbuka. Jadi terbuka itu terbuka untuk umum. Itu harus ada briefing dulu. Jadi besok ketika sampai itu mau diskusi, musyawarah ataupun menyampaikan hasil rapat ya, itu harus ada namanya diskusi dulu, ada namanya forum diskusi. Jadi data yang disampaikan itu sudah data real, data kecil ya. Jangan ketika nanti menyampaikan ada timbul pertanyaan lagi. Orang-orang ini gak akan rampung. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu dicatat. Apa pelanggan 10 atau 20 catat. Kumpulkan di satu, rapatkan secara tertutup dengan tim atau anggotanya. Kasih masukan dari semua itu sudah ketemu. Barulah bisa dibuka secara transparan. Itu agar apa tujuannya? Agar mencapai hasil yang maksimal. Itu otoritas bukan. Justru itu bersifat demokrasi.
bersifat transparan itu. Karena ada namanya tertutup, ada namanya terbuka. Transparan. Contoh, kalau umpamanya ada sudah TPA atau apa, itu kan ada gladiresik dan ada gradikator. Gladiresik itu kan namanya untuk pelatihan. Awal ya, gradikator kan namanya untuk pelatihan. Gladi bersih kan prakteknya ya. Kalau enggak ada gradikator langsung, ya kacau. Gerakannya ngawur nanti karena nggak ada namanya pelatihan. Jadi awal mula sebelum tampil, sebelum manggung, sebelum menyampaikan hal musyawarah rapat itulah dilakukan briefing dulu. Briefing secara tertutup udah matang, barulah secara terbuka, secara transparan. Nah, itu real nanti semua audiens semua bisa legowo dengan hasil keputusan tersebut. Paham ini ya? Ada pertanyaan muncul silakan. Jangan diem, takon. Kalau mahasiswa itu semakin banyak banyak pertanyaan, itu berarti rasio pemikirannya itu semakin berkembang, rasa pengetahuannya itu semakin bertinggi. Gitu, iya. Memang manusia itu ditakdirkan berpikir dan terus berpikir. Kalau manusia itu tidak mau berpikir, berarti oleh Allah sudah diangkat akalnya. Jadi mereka tidak berpikir. Contoh kalau orang-orang jalan yang tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai sendal itu orangnya sudah tidak berpikir itu. Dan nyantai, udah nggak ada problem, menikmati, udah nggak ada namanya gejolak hidup, udah santai deh. Nah ini yang jadi pertanyaan aneh gini ya, kenapa? Coba ini mendapat karya. Orang ketika orang itu gila, orang itu stres, ya, orang itu nggak ada niat untuk bunuh diri. Padahal jelas-jelas dia gila ya. Tetapi kenapa? Ketika dia disembuhkan dari gilanya dia sehat, tapi malah dia bunuh diri. Pendapatannya gimana ya? Apakah ada cuma saja itu? Itu malah bapak dan anak kayak kasusnya gimana itu? Ketika dia gila, dia tidak bunuh diri. Tapi ketika dibawa RSI dia waras sehat, mana dia bunuh diri? Mau tanda gimana itu? Ya mungkin karena kalau pas dia gila kan nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin beban hidup. Ketika dia sadar, terus dia kan sadar ya Pak, memikirkan, terus dia itu ya udahlah, kayak nggak kuat mungkin udah mutusin bunuh diri, kan dia udah ngerti. Hidup itu apa ada yang susah sih? Ya kan orang Coba hidup sebenarnya apa susah? enggak. Kalau orang yang mengatakan hidup itu susah, berarti orang itu tidak harus hidup. Hidup itu pasti Dia susah Contoh, kalau hidup itu yang bunuh diri. miskin tetap bahagia, yang kaya bahagia, yang sakit pun masih bisa tertawa. Apa sih sedih? Yang nggak punya kaki pun masih bisa tertawa. Yang nggak punya mata pun masih bisa juga tertawa, masih ceria. Coba, kamu yang sedih. Itu apa yang bikin sedih? Cuma mindsetnya aja. Kalau gimana nyebangan itu kehidupan. Tapi Pak, aku kehidupan melarat pakai usaha. Mau usaha
Gini Pak, nggak makan jauh, putus asa. Usaha nggak cuma satu. Manusia itu dikasih akal dan pikiran loh, beda dengan binatang. Kalau binatang cuma dikasih akal, kalau nggak dikasih pikiran, ngerti gue maam, melek tuh wis. Itu binatang. Tapi kalau manusia dikasih akal dan pikiran enggak. Manusia itu bekerja, ya, mengurusi keluarga, beribadah, ya kan? Terus apa lagi? Api kalau tangganya, buyuk berkenan tangganya. Banyak itu manusia. Karena apa? Manusia itu apa? Manusia itu khalifah fil ardh atau pemimpin di muka bumi, diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna. Derajat manusia dengan malaikat dengan bisa tinggi manusia, tapi kalau manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang jujur Allah, jujur itu apa? Meninggalkan kemewahan duniawi. Dia semata-mata hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini ya, sekarang kan orangnya cari balik jalan menuju Allah. Cari jalan terus sampai menuju Allah. Kapan akan ketemu Allah? Sekarang bagaimana caranya ketemu Allah? Nah nih, kan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya membuang sifat lani, membuang sifat la ilaha itu dibuang. Jadi tiada Tuhan itu dibuang. Jadi apa? Berfokus ilallah, maring Gusti Allah. Terus itu terfokus. La ilaha itu buang baik. Karena apa? Tidak ada pangeran, tidak ada Tuhan. Buang aja ilallah, langsung aja. Mana Gusti Allah itu? Karena apa? Allah itu sangat dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dengan urat nadi. Gitu. Berzikir apa? Cukup subhanallah, alhamdulillah, enggak. Berzikir itu banyak. Hati, nafas, mata, hidung, telinga, berzikir banyak. Latihan pertama apa? Dari nafas. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Sampai ini, masih Pak. Jamun teh, anak siapa teh lagi? Mau di rumah. Nah ini, Parah ini mah. ketika ada tarik nafas, Allah keluarkan dulu. Allah keluarkan dulu. Allah keluarkan dulu. Itu kan dari apa? Dari debutan nafas. Allah. Nah itu sebagai apa? Sebagai sifat rasa syukur insan atau manusia terhadap sang Khalik atau terhadap sang pencipta. Nah ini proses manusia ini. Hanya paham lah. Ada pertanyaan lagi? Gimana teman-teman? Silakan. Ya, kalau ada gini ya. Pemimpinnya gimana? Ada Ciri-ciri. orang yang menurut. Umpamanya orang kerja pagi sampai maghrib sampai sore, sampai maghrib sampai isya. Contoh namakan penyupir ambil. Jadi mulai jam 8 pagi sampai selesai maghrib. Itu setiap hari, tapi ngopo ora sugi-sugi. Coba dicari. Padahal udah satu lagi, tapi kenapa nggak mau kayak panggarmu? Uripe kemerungsung pangkat surang terus tapi nggak sugi-sugi, kenapa? Itu yang perlu cari. Karena apa? Dia itu sibuk dengan bekerja lali atau lupa dengan Allah.
Cara ini piye kerja ki penak. Ketika kalian bekerja, ketika waktunya sholat itu tiba, berhentilah kepala kalian sholat jamaah. Itu jangan diputus. Sholat jamaah itu nggak bisa diputus. Kalau kalian nggak kerja, tes survei. Orang yang kerja tadi moyo, orang yang mantul moyo gaji ini enggak, gaji ini harus kilo. Coba, dia ikut nongkrong, belum ada yang ngaji, ada tuntutan, ada Quran, malah satu motor, satu mobil. Keringetnya tak ngerti, tapi cekarannya api-api saya. Iya, itu coba yang menghidupi apa manusia, bukan Allah yang menjamin. Barang siapa yang gelem menguripi agama itu, Allah yang akan menghidupi. Allah yang akan menghidupinya, bukan lagi manusia. Tingkatannya sudah Allah langsung yang menjamin mereka. Nah ini, jadi kalau kemarin dari guru honor lah, aku honor lah ini mana nang MI sebulan paling 150 raja kok nggak. Nah nyatanya sampai cukup rezeki ini kok menjiwa ya betul. Anak bojone kabeh ya cukup kabeh ya iso duwe kendaraan ya iso ngisi bensin. Jadi orang dari situ kalau kita ganti itu mereka itu bahasa Jawanya gini, kemerungsung ya. Terus kemerungsung, kesusuk dan sifat tamak yang luar biasa. Ragu, nggak mau bersyukur dengan apa yang dia dapat. Orang kaya kalau nggak mau bersyukur walaupun megang uang 1 miliar, dia pakai korupsi. Kurang. Soalnya artinya udah mati, artinya lalu dari tutup. Nyekel 1 miliar aja kurang. 1 miliar paling ke jatah mobil siji, urung aku tuku ladang, urung tuku sawah. Kurang. Lah piye mari nih? Lah wong wis mati ya mari. Nah, orang itu yang tidak bisa atau peka untuk melawan hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Jadi kita kalau bisa ya hawa nafsu itu kita yang mengatur. Kita jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu hancur. Tapi kalau hawa nafsu kita yang handle, kita selamat. Sekarang kan kita yang mengikuti perintah hawa nafsu. Macam-macam berfaksi. Kalau macam apa nih Pak Jalan ada lotus minuman apa tidur tua minuman alkohol ngopo terus setelah kamu minum terus perempuannya mau nggak mau malah kamu sendiri yang hancur itu nggak akan menyelesaikan suatu masalah nggak akan jauh wanita bukan hanya satu banyak yang lain. Kalau dulu saya gini ya, saya berkeyakinannya gini, saya suka sama orang, ya itu nolak. Nah, gini, saya belajarnya gini. Kalau dalam Islam itu, dalam bahkan di Al-Quran diperjelas nikahilah wanita itu 1, 2, 3, 4. Tapi kalau tidak berlaku adil, cukup 1 saja berdiri, ya kan? Iya. Berarti hanya sedikit fokus. Berarti jodohku bakal tapi ini letaknya nanti aku kudu boleh dengan pasti ketemu. Nah gitu kunci saya dulu. Setelah umpamanya aku jodohku cewekku ditinggal, berarti saya terus murid. Ini nanti letak aku kan menelusuri. Saya pikirnya gitu loh. Itu janji Allah dalam Quran. Allah itu pasti tidak akan berdusta. Tes ya benar. Jajal kalau saya dulu jajal tes ya ketemu. Anak aja ngomong, wah jodohmu ki anu, apa mesti itu berbecak dia mati bisa. Aduh, anaknya jodohmu ki roti lahir ki, banyak.
bahasa-bahasa seperti itu banyak. Tapi kita fokuskan di Al-Quran. Nikahlah perempuan jika kamu mampu 1, 2, atau 3, 4. Tapi kalau kamu tidak mampu bersikap adil, 1, sesungguhnya 1 itu lebih baik bagimu. Nah, itu berpikirnya di situ. Sekarang kalau cari jodoh itu nggak susah. Yang cari susah itu cari apa? Cari rezeki, cari nafkah, duit, itu susah. Cari pasangan itu pun nggak susah, baik perempuan maupun laki-laki nggak susah. Yang susah itu cari masa depan yang layak. Cari masa depan yang layak itu perlu dengan pengorbanan, perlu dengan kesabaran, perlu dengan ikhtiar doa. Sangat banyak. Olah jak enggak. Lah jak jadi itu jalan di kereta api. Manusia itu perlu dengan proses. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ada. Tidak ada, Pak. Ya udah tutup. Kalau nggak ada. Ini jam 10 kelas udah tutup. Oke, itu tadi jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kelompok Mbak Dita dan Mbak Lisa. Kita beri tes dulu. Nah, Dan untuk saya kalau ada salah kata, salah ucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak tidak boleh. Ya, sampai